Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sempat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini ya saya akan menyampaikan sebuah materi dari penggalan dari sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu kitab Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, juz 1 halaman 231. Ini sengaja saya tampilkan karena yang saya sampaikan ini mungkin agak ringkas, barangkali Bapak Ibu sekalian ingin memperdalam bisa melihat dan membaca kitab ini. Dan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya melihat ini adalah sebuah koreksi total atas cara kita melaksanakan Islam ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga harus kita akui, seiring dengan perjalanannya waktu, orang itu akan mengalami fluktuasi dalam melaksanakan syariat agama. Orang tidak selalu berada di dalam kondisi prima ketika melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita semua mengalami itu, sehingga masing-masing orang nanti akan dengan masalahnya sendiri-sendiri di dalam melaksanakan syariat agama tersebut. Taruhlah misalnya ketika kita sholat subuh sekarang ini, itu dengan penuh semangat barangkali, apalagi tadi kita awali dengan sholat tahajud misalnya, maka kita berada dalam posisi dan kondisi yang sangat prima ketika melaksanakan sholat itu. Mungkin nanti akan berbeda itu ketika di waktu zuhur, karena mungkin di waktu zuhur itu kita sudah mengalami sisi-sisi tertentu dari kecapean dan kelelahan. Mungkin juga akan berbeda ketika di waktu asar, dari sisi semangat dan seterusnya.
Inilah yang akan dialami. Dan Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya atau ini semuanya tidak terlepas dari apa yang nanti akan menggoda kita. Semakin orang itu mengalami godaan yang sangat kuat dari setan yang ada di sekelilingnya, maka orang itu akan semakin mengalami decline, mengalami penurunan di dalam melaksanakan agamanya. Itu sebabnya kenapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya kan, di dalam hal yang terkait dengan masalah setan ini dalam banyak ayat. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah bosan menggoda manusia, ya kan? Sementara manusia itu punya potensi bosan untuk melakukan kebaikan. Ya, sekali lagi, setan itu tidak pernah bosan dalam menggoda manusia agar mereka tergelincir dari jalan yang benar. Sementara manusia itu memiliki sifat bosan dalam melaksanakan syariat agama. Jadi kebosanan manusia di dalam melakukan kebaikan, ya kan, itu akan bertemu dengan ketidakbosanan setan di dalam menggelincirkan manusia ke jalan yang tidak benar, begitu. Sekali lagi, jadi kebosanan manusia di dalam melakukan kebaikan itu akan bertemu dengan ketidakbosanan setan di dalam menggoda manusia. Dan itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-21 dari surat An-Nur, surat yang ke-24. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya setan itu akan selalu menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bapak sekalian, saya kira penggalan ayat ini menjadi penting buat kita karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang berbunyi la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti setan itu di dalam menggoda manusia itu menggunakan roadmap. Ya, bukan asal-asalan mereka menggoda manusia itu. Mereka punya skema, mereka punya sistem, mereka punya tahapan-tahapan. Ya kan, makanya di sini dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti tahapan-tahapan setan di dalam menggoda manusia. Jadi kalau ada manusia, dan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan termasuk kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan asal-asalan, maka dia akan termakan oleh tahapan-tahapan setan di dalam menggelincirkan manusia ke jalan yang tidak benar. Nah ini Bapak sekalian, kenapa kemudian kita beribadah ini perlu sistem, kita beribadah ini perlu manhaj, kita beribadah ini perlu untuk ada roadmap yang jelas di sana, skema yang jelas, tata cara yang baik. Kenapa? Karena pada saat yang sama setan itu menggoda manusia juga dengan tahapan-tahapan dan dengan skema yang begitu sangat detail dan rinci. Ya, di ayat yang lainnya mungkin kita bisa melihat, ya kan, bahwa setan itu akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari samping dan seterusnya itu. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, dari ayat inilah kemudian Imam Ibnul Qayyim, ya kan, di dalam bukunya itu, ya, menulis tentang 7 jebakan setan. Nah, jebakan-jebakan ini, Bapak sekalian, ini yang akan diarahkan kepada manusia.
Jadi mungkin manusia akan mengalami atau kita semua akan menghadapi jebakan ini. Jadi wallahu alam bisawab, saya kira ini materi yang barangkali agak serius begitu ya, karena memang inilah yang akan kita alami hari-hari kita gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya kan, sesungguhnya manusia itu tidak boleh atau jadi kita ini sebagai seorang mukmin itu tidak boleh lengah sedikit pun, karena jebakan-jebakan ini begitu sangat detail, begitu sangat rinci. Nggak terkena di jebakan ini, setan akan menjebak di tempat yang lainnya. Nggak terkena jebakan yang lainnya, dia akan menjebak di jebakan berikutnya, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian beliau menyimpulkan, pengarang buku ini, ada 7 jebakan ini, dan ini berlaku buat siapa saja. Berlaku bagi muslim yang awam, atau muslim yang komitmen, atau muslim yang ya berstatus ustadz, kiai, ulama dan seterusnya, pasti akan kena jebakan ini. Nah, kita lihat 7 jebakan itu. Yang pertama adalah jebakan kufur dan keingkaran. Ya, jadi ini jebakan tertinggi, ya. Ini jebakan tertinggi. Ya, jebakan terberat, ya, jebakan terberat. Dan Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam jebakan ini itu akan banyak yang bisa lolos sesungguhnya, ya, karena jebakan ini langsung mengambil pokok kehidupan seorang muslim di dalam agamanya, yaitu jebakan kufur dan jebakan keingkaran. Nah, kita baca di sini apa yang disampaikan oleh beliau. Uqbatul kufri billahi wa bidinihi wa liqaihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarat bihi rusuluhu anhu. Ya. Yang pertama adalah jebakan kufur, jebakan ingkar kepada Allah, kepada agamanya, pertemuan dengannya di akhirat, ingkar kepada sifat-sifat kesempurnaannya, dan ingkar kepada apa yang diberitakan oleh para rasulnya. Nah, sekalian, ini jebakan pertama, ya, yang akan dialami atau yang dilakukan oleh iblis atau oleh setan kepada kita. Artinya manusia dijebak untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan Jumat yang lalu, ya, Jumat malam, saya sampaikan tentang fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu fenomena ateisme di beberapa negara, bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka tidak lagi percaya kepada agama, ya kan? Itu sudah mulai menggejala. Meskipun fenomenanya ini kecil di negara-negara muslim itu, tapi ini sudah cukup menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana di negara-negara muslim, tapi ternyata fenomena ketidakpercayaan orang kepada agama itu mengalami pertumbuhan. Jadi agama itu mengalami distrust. Mereka tidak percaya lagi kepada agama. Atau mungkin, ya kan, yang agak lebih halus dari itu, mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak percaya apa yang disyariatkan oleh Tuhan. Mereka percaya kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa, tapi mereka tidak mau melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jebakan pertama. Nah, Ibu sekalian, jebakan kekufuran dan keingkaran ini biasanya terjadi atau dilakukan oleh iblis kepada orang-orang yang merasa mapan dalam kehidupannya. Nah, inilah hati-hati. Itu sehingga kita sering mendengar ada istilah kufur nikmat. Ya kan? Kapan kufur nikmat itu terjadi? Atau jebakan kufur nikmat itu kepada siapa? Bukan kepada orang miskin. Bukan kepada orang fakir. Ya kan? Jebakan kufur nikmat yang dilakukan oleh iblis itu kepada orang-orang yang punya. Ya kan? Kepada orang-orang yang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Nah, ini hati-hati. Makanya ya sekalian, jebakan ini diawali oleh sifat yang tidak terpuji yang akan dialami oleh manusia yang memiliki sesuatu itu.
maka ada kesombongan namanya. Ya kan? Ada kesombongan namanya itu. Sombong ini adalah bibit atau sifat pertama yang akan menjadi pintu masuk orang itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang-orang kafir itu yang tawadhu. Tidak ada. Orang-orang kafir itu mesti sombong. Abu Jahal sombong, Abu Lahab sombong, Utbah bin Rabi'ah sombong, Abdullah bin Abi Mu'aid sombong, Fir'aun sombong, ya kan? Qarun sombong. Gitu. Memang inilah tahapannya, ya kan? Jadi sombong itu, kesombongan itu adalah pintu masuk orang itu untuk kufur. Ya, merasa punya daya, merasa punya kekuatan yang kemudian menjadikan dia tidak lagi merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak yang diberikan kepadanya, itu dia ingkari itu. Makanya kita lihat kenapa Qarun itu ketika diingatkan oleh kaumnya, ya, jangan sombong, jangan terlalu bersukacita dengan apa yang diterima dan seterusnya, dia menjawab dengan pongah, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya aku bisa kaya raya seperti ini karena kesuksesanku di dalam mengelola bisnisku. Seolah-olah kesuksesannya itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun skenario yang dilakukan oleh orang tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang kita alami ini adalah tadbir Rabbani, skenario Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sebut dengan takdir Allah tersebut, kehendak Allah tersebut, yang karenanya manusia harus memahami bahwa apa yang dialaminya itu adalah semata-mata atas karunia Allah. Itu yang tidak difahami Qarun. Itu juga yang tidak difahami oleh Fir'aun sehingga dia masuk ke dalam jebakan ini. Nah, begitu orang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tahap berikutnya dia akan ingkar dengan rukun-rukun iman itu. Enggak percaya kepada takdir, ya kan, enggak percaya kepada hari akhir dan seterusnya. Makanya kita lihat orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu, ya kan? Begitu mereka tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap agama, akhirnya kan rukun-rukun iman itu diingkari satu persatu. Enggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, enggak percaya kepada Al-Quran, enggak percaya kepada hari kiamat, sampai mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Muhammad, apakah mungkin kita ini yang sudah mati kemudian menjadi tulang belulang dan kemudian nanti kita akan dibangkitkan? Enggak mungkin itu Muhammad gitu. Ini Bapak sekalian. Nah, jebakan ini sekali lagi, ya, ini akan dialami oleh orang-orang yang memiliki sesuatu. Makanya hati-hati, dan saya kira ini peringatan buat kita semuanya, hati-hati ketika orang itu memiliki sesuatu. Karena kepemilikan dia terhadap sesuatu itu, kalau dia tidak memahami secara benar, seolah-olah itu adalah semata-mata hasil jeripayahnya, padahal itu adalah kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar itu kan disuruh banyak-banyak berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tidak ada daya dan upaya, ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, ya, di dalam jebakan yang pertama ini, ya kan? Inilah nanti yang akan menjadikan orang tidak lagi percaya Allah, tidak lagi percaya agama, dan kemudian tidak mau melaksanakan apa yang menjadi syariat agama. Dan jebakan ini bisa melanda orang-orang yang mungkin KTP-nya tetap muslim, ya kan? Identitasnya tetap muslim. Bisa jebakan ini mengenai mereka. Sehingga betapa banyaknya kita jumpai orang-orang yang identitasnya itu hanya identitas verbal,
bukan identitas substansi. Ya kan? Jadi hanya ada di dalam identitas yang tertulis, bukan identitas yang menjadi isi dari hati nuraninya. Nah, ini jebakan pertama. Kalau jebakan ini berhasil, ya. Jadi kalau manusia, insya Allah kita semua ini, kalau berhasil lolos dari jebakan ini, maksudnya setan gagal untuk menjebak kita dengan jebakan ini, maka setan akan masuk ke dalam jebakan berikutnya. Jebakan bid'ah. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan terang-terangan, ya kan? Anti kepada agama, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada karunia-Nya, kufur terhadap nikmatnya dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau manusia ya berhasil lolos dari jebakan yang pertama tadi, setan akan menjebak kita dengan jebakan berikutnya, yaitu jebakan bid'ah. Bid'ah ini secara keseluruhan atau secara gampang mungkin di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah itu, ya, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan berbagai macam syariat agama yang baru, yang itu bukan dari perkaraku, kata Rasulullah, bukan dari perintahku, maka itu akan tertolak. Nah, beliau mengatakan di sini, ya, yang kedua adalah uqbatul bid'ah, jebakan bid'ah. Ya, imma bi'tiqati khilafil haqqil ladzi arsalallahu bihi rasulahu. Jadi ada kalanya jebakan bid'ah itu adalah meyakini selain kebenaran yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab sucinya. Jadi meyakini sebuah kebenaran yang itu bukan kebenaran yang diturunkan oleh Allah lewat rasulnya atau lewat kitab sucinya. Ya, jadi melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak mengajarkannya dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerintahkan di dalam kitab sucinya. Ya kan? Wa anzala wa imma bitta'abbudi bima lam ya'dzan bihillah minal awdha'i war rusumil muhdatsati fiddin allati yaqbalullahu minha allati la yaqbalullahu minha syai'an. Atau dengan beribadah, ya, dengan cara-cara dan bentuk-bentuk baru dalam agama yang Allah tidak pernah mensyariatkannya, yang sama sekali Allah tidak akan menerimanya. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini kita juga harus hati-hati. Kenapa kemudian kita berusaha untuk ngaji seperti ini atau ngaji dalam bentuk-bentuk yang lainnya di tempat-tempat yang lainnya, supaya ada sebuah kepastian bahwa yang kita lakukan itu insya Allah benar. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu ketika sudah mengalami godaan bid'ah ini, ya, bid'ah itu menjadi sesuatu yang nikmat untuk dilakukan. Sehingga kemudian mengalahkan yang sunnah. Ya kan? Mengalahkan yang sunnah. Makanya Imam Malik sampai mengatakan man ahyal bid'ata faqad amata sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sama saja dia orang itu membunuh, ya, sunnah. Itu. Nah, makanya kenapa kita pastikan sholat kita ini ada dasarnya? Kenapa kita pastikan zakat yang kita tunaikan itu ada landasannya? Kenapa perlu kita pastikan puasa yang kita kerjakan itu ada dalilnya? Kenapa itu semuanya kita lakukan? Untuk memastikan bahwa kita melakukan sesuatu di dalam agama ini atas petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu yang terkait dengan bilangan-bilangan? Sekarang ini kan banyak itu bilangan-bilangan yang kita nggak tahu dasarnya dari mana. Siapa yang membaca ini sekian ribu kali maka nanti akan begini, siapa dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau itu semuanya kemudian lebih mengemuka, ya kan? Kalau itu semuanya kemudian lebih sering dilakukan orang, maka nanti perlahan-lahan yang sunnah-sunnah itu akan tenggelam. Nah, itu sebabnya kenapa kita ya berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini benar. Ya kan? Kita berusaha sekuat tenaga agar yang kita lakukan ini
benar. Karena kalau sampai yang terjadi seperti yang kedua ini, berarti kita masuk ke dalam jebakan setan. Karena setan itu senang sekali melihat orang melakukan sesuatu yang mengatasnamakan agama, tapi sesungguhnya itu bukan datang dari agama. Ya, ini koreksi buat kita semuanya, buat saya, buat kita semuanya. Ya, Bapak sekalian. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak terasa kita melakukannya, dan bahwa kemudian kita tidak menyadarinya bahwa itu ternyata bukan dari agama. Ya, sekali lagi ini yang terkait dengan masalah agama, ya kan? Terkait dengan masalah syariat agama, bukan terkait dengan masalah-masalah keduniaan yang lain, begitu. Nah, ini jebakan yang kedua. Nah, Bapak sekalian, jebakan yang kedua ini ya, itu bisa dialami oleh orang-orang yang merasa mengerti agama, tapi sesungguhnya yang dia mengerti itu ternyata bukan dari agama. Ya. Istilahnya hati-hati dengan pernyataan misalnya, wis kon melo aku wae, mesti bener-bener gitu. Itu hati-hati. Ya kan? Kenapa? Karena ya kita punya landasannya. Kita bisa baca Quran, kita bisa membaca hadis, kita bisa bertanya kepada para ulama yang baik untuk memastikan yang kita lakukan ini tidak salah. Itu yang kedua. Nah, Bapak sekalian, kalau kemudian orang itu lolos dengan jebakan kedua ini, artinya setan gagal menggoda manusia dengan jebakan yang kedua ini, ya kan? Maka setan akan masuk ke dalam jebakan yang ketiga. Jadi kalau kita berhasil insya Allah ya tidak melakukan bid'ah, ya semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan sesuai dengan sunnah, ya maka ya jangan merasa ini dulu, karena setan akan masuk ke jebakan berikutnya. Apa itu? Jebakan dosa-dosa besar. Ya, jebakan dosa-dosa besar. Dan Bapak sekalian, dosa-dosa besar ini para pelakunya, ya kan, itu tidak saja mereka-mereka yang mungkin kita sebut mereka sebagai ahli berbuat dosa, ya kan. Mungkin dalam bayangan kita yang melakukan dosa-dosa besar ini itu adalah ya naudzubillah, mudah-mudahan ya itu tidak terjadi gitu ya. Kita sebut wah itu residivis, pantas dia melakukan itu, wah itu dan seterusnya. Enggak. Yang masuk ke dalam jebakan dosa-dosa besar ini juga mungkin terjadi kepada orang-orang yang mengerti agama. Sekali lagi. Dan karena itu coba kita lihat sekarang ini, banyak dosa-dosa besar itu justru dilakukan oleh orang-orang yang paham agama. Ya, saya tidak tahu persis, ya, dan mudah-mudahan itu tidak demikian, ya kan? Kita lihat sekarang ini ada berita-berita yang sangat-sangat tidak menarik untuk didengar telinga kita. Dan bahkan kadang-kadang kita merasa malu. Jadi ada oknum ustadz di sana mencabuli santrinya. Ada oknum kiai di sana mencabuli santrinya. Dan tidak tanggung-tanggung. Ada yang 11 santri, 13 santri. Dan seterusnya. Saya tidak tahu persis apakah ini ya sebuah rekayasa untuk menjelek-jelekan umat Islam atau yang lainnya. Saya nggak tahu. Tapi kenyataannya yang ketangkap ini mengaku. Ya kan? Yang ketangkap ini mengaku. Itu yang kita katakan jebakan itu di situ itu tuh. Bahwa jebakan dosa besar ini itu juga akan terjadi di kalangan orang-orang yang merasa mengerti agama. Naudzubillah itu. Saya mungkin pernah bercerita ya pada masa Bani Israel itu ya, tidak disebut di dalam secara itu di Nabi siapa ya. Waktu itu sedang ada perang. Ya, waktu itu sedang ada perang. Nah, semua yang laki-laki itu harus mengikuti wajib militer. Ya, harus mengikuti wajib militer itu. Nah, tiba-tiba di dalam sebuah rumah itu cuma ada 2 orang anak. Satu laki-laki dan satu perempuan. Bapaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Nah, sementara yang laki-laki ini, kakaknya ini wajib ikut membela negara, begitu intinya. Ya. Nah, akhirnya dia berpikir sebaiknya ini adik saya titipkan kepada siapa? Ya, agar lebih aman. Ya, karena dia perempuan.
Akhirnya dia berpikir, oh kalau begitu biar adik saya ini saya titipkan kepada seorang rohib. Rohib itu adalah ulama di kalangan Yahudi itu, namanya rohib itu. Ya, ribi sekarang kalau di Israel namanya. Dititipkanlah ke situ. Kenapa? Karena rohib ini kan orang yang mengerti agama, pasti juga punya penjagaan yang sangat kuat untuk tidak gampang tergoda dengan perempuan dan seterusnya. Akhirnya adiknya dititipkan di situ. Ya. Hari pertama ya sebagaimana biasanya ya akhlak dan adab itu dipatuhi. Ya. Jadi misalnya ketika pagi itu si perempuan menyuguhkan makanan atau minuman itu tanpa ada rohib di sana. Ya istilahnya rohib mengatakan taruh di atas meja di situ, itu tanpa dia mendekati meja tersebut ketika sang perempuan datang menyuguhkan makanan. Terus seperti itu sampai akhirnya kemudian makanan itu disuguhkan, minuman itu disuguhkan dalam posisi rohib ada di situ. Terus ya sampai kemudian setan berhasil menggoda dia, ya. Singkat cerita akhirnya sang rohib ini melakukan zina dengan perempuan ini. Ya kan? Satu dosa besar dia lakukan. Akhirnya sang rohib ini malu. Kalau sampai ketahuan orang gimana? Ya, supaya enggak ketahuan, akhirnya sang rohib ini membunuh perempuan ini. 2 dosa besar dia lakukan, justru dilakukan oleh orang yang mengerti agama saat itu. Ya, saat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang terkait dengan dosa besar itu selalu ada tindakan preventif di sana. Ya, misalnya tentang zina. Di ayat yang ke-72 dari surat Al-Isra itu Allah berfirman, surat Al-Isra yang ke-32 itu Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ya, dan kita semua saya yakin sudah sering mendengar ayat ini. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Dan yang dimaksud jangan sekali-kali kalian mendekati zina itu adalah jangan sekali-kali kalian melakukan amal-amal perbuatan yang mendekatkan kalian kepada perzinaan. Karena ketika orang itu berzina, itu kan tidak langsung mereka berzina seperti itu. Ada banyak pendahuluannya. Ya kan? Mungkin ya naudzubillah jangan sampai terjadi di kita, mungkin kenalan dulu, mungkin bepergian berduaan dulu, sampai kemudian naudzubillah summa naudzubillah terjadilah yang namanya perzinaan. Nah, Bapak sekalian, ini jebakan yang ketiga. Ya, uqbatul kabair. Fa in dhafira bihi fiha zayyanaha lahu wa hassanaha fi ainihi wa sawwafa bihi itu. Jebakan dosa-dosa besar. Maka jika dia berhasil lolos di sana, setan akan memperindah, memperbagus dan menjadikan calon pelakunya berandai-andai untuk bisa melakukannya itu. Ya kan? Jadi ya akan menganggap baik itu perzinaan, akan menganggap baik itu minum-minuman keras, akan menganggap baik itu yang namanya sihir atau dosa-dosa besar yang lain. Sehingga kemudian dia merasa punya argumentasi yang cukup kuat untuk bisa melakukannya. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, orang itu ketika mau melakukan sesuatu, ya kan? Ketika mau melakukan sesuatu, apalagi yang terkait dosa besar ini, itu kan dia melihat indah sesuatu itu. Ya kan? Jadi ketika orang itu melakukan entah itu judi atau minuman keras, misalnya, ya, itu kan mereka menganggap indah apa yang akan dilakukannya itu. Ya, enak iku judi iku, enak iku paling ngomben-ngomben iku, enak iku paling. Demikianlah setan itu memperbagus, memperindah dan seterusnya sampai akhirnya kemudian mereka melakukan dosa-dosa itu dengan tanpa beban. Begitu muncul kesadarannya, baru dia mengatakan, saya khilaf Pak tadi itu, ya kan? Jadi kita lihat ketika ditangkap polisi atau dibawa ke pengadilan itu kan dia mengatakan khilaf dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya kan? Setelah apa itu? Setelah kesadaran utamanya itu muncul. Mestinya kesadaran itu harus muncul itu di awal-awal. Sehingga dia bisa menolak bahwa zina itu tetap tidak indah, ya. Minum-minuman keras itu tetap jelek. Ya, judi itu tetap jelek gitu. Kan kesadaran itu harus ada di awal.
Tapi naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian, seringkali dan mungkin juga termasuk kita, naudzubillah, tsumma naudzubillah, kadang-kadang kan menganggap itu semuanya enak. Menganggap itu semuanya indah dan seterusnya sampai akhirnya dia melakukan dengan tanpa beban di awal. Baru ketika selesai melakukan, kemudian ada ekses hukum yang harus dia hadapi, baru dia mengatakan saya khilaf. Ya kan? Saya tidak sadar tadi itu. Saya dan seterusnya. Ya. Jadi mestinya kesadaran itu muncul ya di saat di awal-awal yang dia merasa tidak sadar itu. Ya, kesadaran itulah yang harus muncul di awal, bukan kemudian di akhir. Tapi itulah jebakan setan itu Bapak sekalian. Nah, inilah yang saya kira penting kita cermati bersama. Justru ketika perbuatan-perbuatan yang baik itu, iya kan? Itu tidak diperindah oleh iblis, tidak diperindah oleh setan. Jadi selalu ada ya hal-hal yang kemudian orang itu merasa kesulitan melakukan kebaikan dan kemudian tidak jadi melakukan kebaikan itu. Ya, ya contoh yang paling gampang infak lah. Hitungan dhisik nih infakiku gitu. Setan kan begitu ya. Anakmu si akeh, tanggunganmu si akeh. Aja dhisik hitungan aja akeh, sampai kemudian ojo infak gitu. Ya, begitu. Ya. Zakat juga demikian. Zakat itu masih setahun pisan berkurang 2,5%. 2,5% iku akeh. Delok entah mesti nyambut gawe iku. Durung mesti soalnya 2,5% sing kate kon zakatno, bla 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 dan seterusnya. Kan begitu biasanya kan. Hitungan-hitungan seperti itulah yang kemudian menjadikan orang tidak jadi melakukan kebaikan. Berbeda dengan dosa-dosa besar ini, diperindah itu oleh setan, ya, diperbagus itu oleh setan, sehingga orang tidak merasa bahwa kejelekan yang dilakukan itu adalah sebuah kejelekan. Nah, kalau berhasil lolos dengan jebakan dosa besar ini, ya, setan bukan berarti selesai. Ya, dia akan menjebak manusia dengan jebakan berikutnya. Jebakan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi ini jebakan dosa-dosa kecil. Bapak Ibu sekalian, jebakan ini lebih samar. Ya kan? Kenapa? Karena orang melakukan dosa-dosa kecil itu kan merasa tidak berbuat dosa. Ya. Dan begitu menumpuk, baru kemudian terakumulasilah dosa-dosa kecil itu. Loh kok ternyata sakmenekei kesalahanku itu. Nah, kita lihat di sini. Yang keempat, uqbatus shaghair. Jebakan dosa-dosa kecil. Fakala lahu minha bil qufzan. Di sini setan menimbang dengan lompatan yang jauh dari dosa besar. Ya. Jadi setan membuat pertimbangan-pertimbangan yang pertimbangan-pertimbangan itu enggak sesuai dengan dosa besar itu. Nek dosa besar itu kan nglakoni jret elek gitu ya. Kalau dosa kecil ini kan enggak biasa gitu maksudnya itu. Waqala, maka setan mengatakan, "Ma 'alaika idzajtanabtal kaba'ira ma ghasyita minal lamam." Ya. Jadi ya setan mengatakan tidak ada masalah jika Anda menjauhi dosa besar. Maksudnya tidak ada masalah Anda melakukan dosa-dosa kecil ini kalau Anda meninggalkan dosa besar. Itu loh maksudnya. Gak masalah kon ngelakoni dosa sing cilik-cilik iki nek kon wis iso ninggalno dosa gede. Ini godaan setan itu. Atau awama alimta bi annaha tukaffaru bijtinabil kaba'iri wa bil hasanat wala yazalu yuhawwinu alaihi amroha hatta yusirra alaiha. Atau bukankah Anda tahu bahwa dosa kecil ini bisa dihapus dengan kebaikan dan dengan menjauhi dosa-dosa besar? Nah, itu bisikannya. Ya, gampang dosa cilik itu. Kamu menjauhi dosa besar selesai. Atau nanti kamu melakukan kebaikan-kebaikan akan terhapus dosa-dosa kecil ini dengan sendirinya. Gitu. Wala yazalu yuhawwinu alaihi amroha hatta yusirra alaiha. Akhirnya dia menganggap remeh dan terus-menerus melakukannya. Ya,
Kenapa? Karena merasa tidak ada masalah dengan dosa-dosa kecil itu. Karena dosa-dosa kecil itu di dalam godaan setan itu gampang bisa dihilangkan dengan menjauhi dosa besar dan bisa dihilangkan dengan melakukan kebaikan. Nah, sementara kan kita nggak tahu kebaikan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sementara kalau orang itu melakukan kejelekan itu sudah pasti salah. Ya kan? Sudah pasti salah. Jadi misalnya ketika orang itu melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Berdusta misalnya, itu kan udah pasti salah dengan dustanya itu. Begitu. Nah, sementara kalau melakukan kebaikan, kan belum tentu kebaikan itu bisa dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu kita selalu berdoa, mudah-mudahan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Nah, ini jebakan dosa kecil. Karena itu sekalian, dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda begini, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil ini. Fa innama masalu muhaqqaratiz dzunub kaqaumin nazalu fi batni wadin. Jadi perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh ini ibarat satu kafilah safar. Jadi ibarat kelompok orang yang bepergian, nazalu fi batni wadin, yang bermalam di sebuah lembah. Ya, ibaratnya begitu. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin gitu. Setiap orang mengumpulkan sebuah kayu bakar. Jadi satu kayu bakar itu dikumpulkan, ya. Hatta andaju hubzatahum, sehingga mereka dapat memasak roti yang mereka bawa. Maksudnya kalau cuma satu orang membawa, kalau cuma satu kayu bakar itu kan nggak bisa dipakai membakar roti, ya kan? Tapi begitu semua orang, ya, setiap orang membawa satu kayu bakar, yang satu membawa satu kayu bakar dan seterusnya, akhirnya bisa terbakar juga itu roti. Itulah ibaratnya dosa kecil itu, ya kan? Kalau cuma satu kali dia lakukan, ya kan, itu mungkin nggak terasa. Sebagaimana tidak terasanya roti yang tidak bisa terbakar hanya untuk satu kayu bakar. Tapi begitu sudah berkali-kali dia lakukan, berbagai jenis dosa kecil dia lakukan, terbakar juga kan itu roti. Itu maksudnya. Akhirnya terbakar juga kebaikan yang kita miliki ini, kalau kemudian dosa-dosa kecil itu secara variatif dan secara jumlah dilakukan dalam jumlah besar. Itu maksudnya. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Ya, sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu dapat membinasakan pelakunya di saat dia dihisab. Artinya, di saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecil-kecil yang dia lakukan kan akan muncul semuanya itu. Ya kan, akan muncul semuanya. Nah, Bapak sekalian, maka hati-hatilah dengan dosa-dosa kecil ini. Makanya setan itu ketika ya gagal menjebak manusia dengan dosa-dosa besar, dia menjebak manusia dengan dosa-dosa kecil, sampai kemudian orang ini terbiasa melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Begitu dia terbiasa melakukan dosa-dosa kecil tersebut, terakumulasi dalam jumlah besar, akhirnya nilainya juga sama dengan dosa-dosa besar. Nah, ya, itu yang keempat. Yang kelima, jadi dijebak dengan kufur nggak bisa, dijebak dengan bid'ah nggak bisa, ya kan? Dijebak dengan dosa besar nggak bisa, dijebak dengan dosa kecil nggak bisa. Setan akan menjebak kita dengan amalan mubah. Mubah itu ya nek dilakoni yo gak oleh ganjaran, ya nek ditinggal yo gak oleh dosa. Nah, itu mubah gitu. Nah, kita lihat di sini penjelasan beliau ini. Uqbatul mubahatil lati la haraja ala fa'iliha. Jebakan amal-amal mubah yang tidak ada masalah bagi pelakunya. Artinya itu tadi, ya dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan juga enggak dapat dosa karena dia adalah amal mubah. Nah, tapi Bapak sekalian, fasyaghalahu biha anil istiktsari minat ta'at wa anil ijtihadi fit tazawwudi lima'atihi itu. Maka
orang ini akan disibukkan dengan amal-amal mubah itu dari memperbanyak ketaatan dan dari bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal kembali. Maksudnya kembali ke akhirat. Artinya orang ini disibukkan dengan amal-amal mudah itu sehingga waktu-waktu berbuat taat itu akan terambil oleh, ya kan, perbuatan-perbuatan yang mubah ini gitu. Ya. Memang dia melakukan perbuatan mubah, tapi akhirnya sholat sunat rawatib sebelum duhur nggak dilakukan, hanya melakukan sholat wajib saja. Ya, karena ngobrol banyak yang dia lakukan, akhirnya dalam hari itu dia tidak tilawah sama sekali, nggak dapat dosa dia, ya kan? Dari melakukan amal-amal mubah itu, tetapi ya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang berbau ketaatan ini tereduksi nilainya oleh amalan-amalan mubah yang terlalu sering dia lakukan itu. Ya, saking sering ngobrolnya, ya kan, sampai kemudian nggak tilawah sama sekali. Ya, saking sering begadangnya, begadang itu kan mubah kan? Ya, orang boleh aja kan begadang kan bukan amalan yang mendatangkan dosa manakala dia begadang dan dia tidak buat apa-apa melekan tok, ya kan? Tapi kemudian nggak tahajud. Ya. Kan begitu awalnya. Ketika mereka sudah menikmati amal-amal mubah ini, maka amal-amal ketaatan itu akan tereduksi. Sampai akhirnya waktu-waktu untuk melakukan amal-amal ketaatan ini hilang. Karena dia melakukan amal-amal yang mubah tersebut. Inilah jebakan Bapak Ibu sekalian. Dan jebakan ini kelihatannya enak. Ya, orang tidak merasa. Kenapa? Karena dia nggak dapat dosa. Kalau jebakan dosa besar tadi kan begitu melakukan dapat dosa besar. Dosa kecil tetap dapat dosa. Ya kan, meskipun itu nilainya kecil di dalam anggapannya. Tapi amalan mubah ini kan nggak ada dosanya kalau orang itu melakukan. Tetapi begitu amal-amal mubah ini dilakukan secara terus-menerus sampai menyita waktu di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian jadi masalah itu. Sampai akhirnya apa? Tsumma tamma'a fihi an yastadrijahu minha ila tarkis sunan, tsumma min tarkis sunan ila tarkil wajibat. Ya, kemudian seterusnya sampai dia bersikeras meninggalkan amalan-amalan sunnah, kemudian meninggalkan amalan-amalan wajib. Gitu. Ya, yang ketika meninggalkan amalan wajib itu juga tidak langsung. Ya. Loh, kok wis entek waktu zuhur ya. Salat dhisik gitu kan? Kenapa? Padahal itu waktu yang digunakan ngobrol atau apa tadi banyak sekali. Ya, atau melakukan hal-hal yang lain yang itu memang mubah. Tidak ada pahalanya, juga nggak ada dosanya. Tapi kemudian waktu-waktu itu menyita pikirannya, menyita waktunya, sehingga akhirnya amalan-amalan yang berbau ketaatan, sunnah, dan kewajiban itu akan ditinggalkan. Ya, akan ditinggalkan. Nah ini Bapak sekalian, hati-hati ini. Ya, karena amalan-amalan seperti ini enak. Amalan seperti ini enak. Nah, saya tidak tahu persis, mungkin ini yang saya alami, ya kan? Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami ini. Kadang-kadang kan ngobrol lama-lama itu kan lebih nikmat kan daripada tilawah Quran ya. Lebih lama kan lebih enak itu. Apalagi kemudian materi obrolannya itu dirasa begitu hangat. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakanlah kepada orang-orang yang faham jika kalian tidak mengetahuinya itu. Nah, apa urusannya dengan ini? Dalam masalah-masalah tertentu banyak di antara kita ini yang merasa menjadi ahlinya. Karena merasa menjadi ahlinya, waktu-waktu kita banyak kita gunakan untuk membicarakan itu, sementara kita nggak punya kompetensi untuk membicarakan itu. Ya kan? Dan itu akhirnya menyita waktu kita. Sementara kita sendiri nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian untuk membicarakan itu. Ya kan? Nah ini contoh kasus kemarin ketika pandemi corona itu. Semua orang kan jadi ahli corona kan. Ya, semua orang kan jadi ahli corona. Ya. Nah ini, yang sesungguhnya itu nggak begitu manfaat buat dia. Mungkin sebagai sebuah pengetahuan is okay gitu.
Tapi kan kemudian nggak hanya sampai seperti itu. Karena membicarakan hal-hal yang dia tidak punya kompetensi di dalamnya, dia nggak punya keahlian di dalamnya, berpanjang-panjang dia membicarakan itu sampai dia melupakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang seharusnya dia kerjakan. Hati-hati nih Bapak sekalian. Ini ya. Apalagi ketika ini kita sudah mau pemilu seperti ini, itu nanti semua orang akan menjadi ahli. Ya. Semua orang akan menjadi ahli semuanya nanti itu. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Silakan saja karena kita berhak berbicara sebagaimana apa yang kita inginkan. Tapi mari kita berusaha melihat sisi-sisi yang saya sampaikan ini. Jangan sampai amalan-amalan mubah yang kita lakukan itu menyita waktu kita dan kemudian kita meninggalkan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Jebakan yang kelima. Jebakan yang keenam. Ya. Jebakan amal yang lebih rendah keutamaannya. Jadi pertama berhasil lolos dia, kedua berhasil lolos, ketiga berhasil lolos, keempat berhasil lolos, kelima berhasil lolos, setan tidak bosan akan menjebak ke jebakan berikutnya. Apa itu? Jebakan amal yang lebih rendah keutamaannya. Uqbatul a'malil marjuhatil mafdulati minat ta'at. Fa'amarahu biha wa hassanaha fi ainihi wa zayyana laha lahu wa arahu ma fiha minal fadli war ribhi liyashghalahu biha amma huwa afdalu minha wa a'dhamu kasban wa ribhan. Ya. Jebakan amal-amal ketaatan yang lebih rendah nilainya, maka setan memerintahkan dia untuk melakukannya, memperindah di pelupuk matanya, menghiasi dan memperlihatkan keutamaan dan labanya amal itu dalam rangka menyibukkannya dari melakukan amal yang lebih utama dan lebih besar hasil dan pahalanya. Apa contohnya? Contohnya, ini contoh ya konkret. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu amal utama. Menolong orang yang dalam kondisi kesulitan, itu juga amal utama. Nah, kapan ini kemudian terjadi seperti yang nomor 6 ini? Terus sekalian, begitu, ya ini mudah-mudahan nggak terjadi di kita. Dan kalaupun terjadi di kita, kita bisa mengantisipasinya dengan benar. Misalnya tetangga kita ini ada yang kelaparan. Dan kita punya untuk bisa membantunya. Ya kan? Maka saat itu setan menggoda kita. Ojo tolong tonggomu iku zikira iku wis kena mlebu swarga. Gitu loh maksudnya. Jadi zikir saja di masjid itu kan sudah bisa masuk surga kamu. Enggak perlu kamu menolong tetanggamu. Gitu. Itu contoh konkretnya. Ya kan? Karena apa? Karena ketika dia menolong tetangganya, uangnya kan berkurang. Ya kan? Hartanya kan berkurang. Padahal pada saat itu amalan yang lebih utama ketika ada tetangganya kelaparan dan dia punya uang, amalan yang lebih utama antara menolong tetangganya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong tetangganya. Itu yang lebih utama. Nah, coba kita lihat di yang lain-lain itu. Sama, misalnya dalam dulu pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika misalnya ada perang begitu ya. Amal utama ketika ada perang ya ikut di dalam perang. Ya kan? Bukan berzikir di masjid. Gak, aku iki penakut, aku tak dikirain masjid, podok-podok nek digo mlebu swargane. Ya kan? Nah, setan menggoda di situ. Enak memang berzikir di masjid, gak ada yang ganggu, gak ada yang apa. Ya kan? Sementara kalau berperang kan harus mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta. Sama dengan yang pertama tadi. Ya. Begitu ada tetangganya yang kelaparan, amal yang utama, yang lebih utama yang harus dia lakukan adalah membantunya. Bukan kemudian dia, gak tak bantu, aku tak dikirain masjid, podo-podo kena tinggal bu, swargane. Nah, ini jebakan yang ke-6. Jebakan yang ke-7, Bapak sekalian, jebakan kesulitan. Kesulitan ketika melakukan kebaikan itu. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lolos semuanya. Di jebakan ke-7 ini, ya, yang banyak orang-orang yang tidak bisa lolos itu. Wabil khusus kalau di yang ke-7 ini adalah para anbiya wal mursalin, orang-orang soleh kena jebakan ini. Ya, uqbatu tasliti jundihi alaihi bi anwa'il ada. Jebakan penguasaan tentaranya. Maksudnya tentara setan, ya, bi anwa'il ada dengan menghadang
dengan berbagai macam kesulitan. Baik dengan tangan, dengan lesan dan hati sesuai dengan tingkatan kebaikan yang dilakukan. Nah, contoh konkret jebakan yang ketujuh ini adalah ketika turun syariat Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita peringati di Idul Adha, ya kan, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, ya kan? Itu kan saat menyembelih putranya kan datang itu setan. Ah, itu jebakan itu. Ibrahim, apa kamu gak mikir itu anakmu? Kok mau kamu sembelih? Ya. Ismail mungkin juga dikatakan, Ismail aku bapakmu ku juga bloki, kon ku suwe gak ditunggu ikut marung teko-teko dikon sembelih. Hajar. Itu maksudnya. Ya, jadi jebakan kesulitan di saat melakukan kebaikan. Makanya saya kira itu yang paling besar ya. Kita lihat di dalam sejarah itu bagaimana Nabi Ibrahim dihalang-halangi oleh setan untuk tidak menyembelih Ismail. Ismail dihalang-halangi oleh setan agar dia tidak mau disembelih ayahnya. Hajar dihalang-halangi oleh setan agar dia menolak keinginan Ibrahim. Ah, ini sekalian. Nah, kadang-kadang nek ndewek sing nomor 7 ki kan rendah kan. Enggak tinggi-tinggi kalau ini. Kate berangkat ngaji kok krasa pilek. Nah, pilek gak sida berangkat. Kan mek ngono tok ndewek-ndewek iki ya. Ya, enggak ada yang besar-besar jebakan-jebakan yang nomor 7 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kemudian kita balik gitu ya. Begitu jebakan ke-7 itu orang enggak lolos, ya kan? Maka dia masuk jebakan yang ke-6. Jebakan ke-6 enggak lolos, dia akan masuk ke jebakan yang ke-5. Jebakan ke-5 enggak lolos, dia akan masuk jebakan ke-4. Dia jebakan ke-4 enggak lolos, dia akan meningkat masuk ke jebakan ke-3. Jebakan ke-3 dia enggak lolos, dia akan masuk ke jebakan ke-2, ya. Jebakan ke-2 dia enggak lolos, naudzubillah, tsumma naudzubillah, orang akan masuk jebakan yang pertama yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.